Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vicky Andrea Rafa. Saya dari kelas 4. Di sini saya akan membuat tugas sejarah. Yang pertama, saya akan mempresentasikan tentang masuknya agama Hindu-Buddha ke Indonesia. Nah, letak Indonesia yang berada di persimpangan jalur perdagangan itu antara Asia dan dunia Barat, menjadikannya kawasan yang terbuka terhadap pengaruh luar. Sejak awal Masehi, kapal-kapal dagang dari India singgah di pelabuhan-pelabuhan Nusantara buat nyari rempah-rempah dan hasil bumi. Hubungan yang terjalin terus-menerus itu bukan cuma mempererat kerjasama ekonomi, tapi juga memperkenalkan nilai-nilai budaya baru. Dari proses ajaran Hindu-Buddha itu, sistem kerajaan, pembagian kasta, seni bangunan, serta sastra India mulai dikenal sama masyarakat Indonesia. Masuknya agama Hindu-Buddha dijelaskan oleh beberapa teori. Yang pertama, teori Vaishya menyatakan bahwa para pedagang India itu berperan sebagai penyebar agama ketika mereka berdagang dan menetap di wilayah pesisir. Tapi teori ini dinilai kurang kuat. Kenapa? Karena pusat-pusat kerajaan bercorak Hindu justru banyak berkembang di pedalaman. Teori kesatria berpendapat bahwa kaum bangsawan atau prajurit India itu datang akibat konflik politik di negara, turut membawa dan memperkenalkan kebudayaan Hindu. Tetapi teori ini juga diragukan. Kenapa? Karena didukung oleh bukti sejarah yang memadai. Lalu ada teori Brahmana, dianggap paling kuat. Kenapa? Karena menyatakan bahwa para Brahmana datang atas undangan penguasa lokal untuk memimpin upacara keagamaan dan melegitimasi kekuasaan raja. Bukti yang mendukung teori ini adalah penggunaan bahasa Sanskerta dan huruf Pallawa dalam prasasti-prasasti kuno. Habis itu, teori arus balik menekankan bahwa masyarakat Nusantara memiliki peran aktif dengan pergi ke India untuk mempelajari ajaran Hindu-Buddha, lalu kembali menyebarkannya di tanah air. Pengaruh Hindu-Buddha membawa perubahan besar dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Nah, dalam bidang pemerintahan, muncul sistem kerajaan dengan raja sebagai pemimpin tertinggi yang dianggap memiliki kekuasaan yang suci. Dalam bidang sosial, berkembang sistem stratifikasi masyarakat yang dipengaruhi konsep kasta. Di bidang seni dan budaya, lahir karya-karya arsitektur megah seperti candi, seni ukir, serta karya sastra yang mengadaptasi kisah Ramayana dan Mahabharata. Nah, lalu agama Buddha berkembang pesat sejak abad ke-5 Masehi, terutama di kerajaan Sriwijaya yang menjadi pusat pembelajaran agama Buddha dan tujuan para pelajar dari berbagai wilayah Asia. Kejayaan pengaruh Buddha mencapai puncaknya pada masa dinasti Shailendra dengan didirikannya Candi Borobudur yang hingga kini menjadi salah satu warisan budaya dan bukti tingginya peradaban masyarakat Indonesia pada masa itu. Nah, sekian presentasi dari saya. Saya minta maaf jika ada kekurangan atau salah kata. Saya Vicky Andrea Rafa. Terima kasih.